Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Deskom Laboratory. Nah, kali ini aku dan teman-teman mendapatkan bagian untuk menjelaskan modul 8 yaitu searching. Kenalin, aku Fani Farahia dengan kode asisten GIP. Nah, sebelum itu tentunya kita harus mengetahui tujuan kita melaksanakan praktikum dari modul 8 ini. Yang pertama adalah memahami dan mengerti logika pencarian dengan menggunakan metode sequential dan binary. Yang kedua, mampu mengimplementasikan logika pencarian ke dalam program menggunakan bahasa C. Selanjutnya, apa sih itu algoritma searching? Algoritma searching merupakan salah satu proses yang paling umum dalam pemrograman adalah pencarian data atau searching. Algoritma pencarian digunakan untuk menemukan lokasi atau posisi dari elemen tertentu dalam suatu kumpulan data. Dalam modul ini, kita akan mempelajari dua algoritma pencarian dasar. Yang pertama, sequential search dan binary search. Nah, selanjutnya perkenalkan, nama aku Azhara Keisha dengan kode asisten KEY, dan di sini aku akan menjelaskan mengenai sequential search. Nah, di sini udah ada gambar dengan kerumunan massa nih teman-teman. Dengan deskripsinya, pernahkah kalian mencari seseorang yang kalian kenal di kerumunan massa? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, kalau dari pengalaman aku sendiri ya teman-teman, kalau misalkan kita di kerumunan massa, pastinya tidak ada jaringan yang tersedia pada saat itu. Sehingga biasanya aku akan mengidentifikasi nih muka ataupun bentuk tubuh dari tubuh seseorang yang aku ingin cari itu di kerumunan massa itu. Nah, di bahasa C itu dikenal dengan yang namanya sequential search. Oke, kita langsung lanjut aja nih. Jadi, apa sih itu sequential search? Nah, dia ini adalah metode pencarian data dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga menemukan data yang dicari atau sampai semua elemen sudah diperiksa. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengenal lebih dalam, itu akan dijelaskan oleh rekan aku. Oke, di sini aku mau menjelaskan terkait prinsip kerja sequential search. Tapi, pertama-tama perkenalkan aku Naila Hanifa dengan kode asisten aku NOY. Nah, sama seperti yang sudah teman aku jelaskan sebelumnya, sequential search itu adalah metode pencarian data yang simple banget. Kenapa? Jadi kita tuh kayak ngecek satu persatu elemen dari awal sampai ketemu data yang ingin kita cari. Jadi, kalian bisa bayanginnya kayak lagi baca absen dari atas ke bawah buat nyari nama teman kalian, tapi tidak berurutan. Nah, kenapa seperti itu? Yang perlu kalian ingat, sequential search ini sedikit berbeda dengan binary search. Kalau binary search itu harus pakai data yang sudah terurut terlebih dahulu. Sedangkan sequential search ini tidak perlu ada pengurutan sama sekali. Jadi, langsung aja dicek satu persatu. Oke, sekarang di sini kita masuk ke contohnya. Misalnya di sini sudah tertampil kita punya array 2, 4, 0, 1, dan 9. Tapi di sini kita mau cari angka 1. Langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kita mulai mencari indeksnya terlebih dahulu. Indeks itu ditentukan dari 0, bukan dari 1. Jadi kalau misalnya kita mau mulainya dari array, dimulai itu dibaca dari 0 sampai ke elemen selanjutnya dan sampai ke indeks berikutnya. Nah, indeks ke 0 itu terletak pada angka 2 gitu. Tapi angka 2 ini bukan satu angka yang ingin kita cari, maka indeksnya akan lanjut ke seterusnya. Nah, indeks selanjutnya itu indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 akan menampilkan angka 4. Tapi angka 4 juga masih belum angka yang kita cari. Maka kita cari terus-menerus sampai ketemu angka yang ingin kita cari. Di sini, angka yang ingin kita cari itu terletak di indeks ketiga. Nah, karena sudah ketemu angka yang ingin kita cari, maka pencariannya dan pemrogramannya akan langsung berhenti. Tapi kalau sampai di akhir datanya ternyata tidak ketemu, berarti memang ada kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya yaitu kita tidak pernah memasukkan data yang ingin kita cari ke dalam array atau terdapat kesalahan pada sintaksnya. Jadi kesimpulannya sequential search itu simple, tinggal cek satu persatu sampai ketemu atau sampai habis datanya. Oke, bisa di next.
Baik, perkenalkan nama saya Mahadi Farhamina Pinsi dengan kode asisten DIP. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh program daripada sequential search. Langsung saja, pertama di sini terdapat standar library input dan output. Nah, dengan menggunakan library ini, kita dapat menggunakan fungsi seperti printf dan juga scanf. Selanjutnya ke fungsi utama. Di fungsi utama terdapat beberapa variabel yang telah dideklarasi, yakni variabel i untuk perhitungan pada perulangan for, lalu ada variabel n untuk menyimpan nilai banyak data, ada variabel cari untuk menyimpan nilai data angka yang ingin dicari, ada variabel index yang digunakan untuk proses sequential search, dan juga ada variabel a dengan array 100 untuk menyimpan nilai-nilai yang nantinya diinputkan oleh user. Pertama-tama di sini kita akan diminta untuk menginputkan banyak data yang nantinya akan dimasukkan. Banyak data tersebut akan disimpan di variabel n. Lalu menggunakan perulangan for, kita akan menginputkan mesin-mesin nilai pada datanya dan menyimpannya ke array a tadi. Selanjutnya, kita akan menginputkan data angka yang ingin kita cari. Data angka yang ingin kita cari nanti disimpan di variabel cari. Lanjut, proses sequential search ini digunakan untuk mencari nilai yang tadi ingin kita cari, di mana nantinya nilai yang ingin kita cari dibandingkan satu per satu dengan nilai yang ada pada array. Selanjutnya, program akan mengecek apakah nilai yang kita cari sesuai dengan nilai pada array. Apabila nilai yang dicari ditemukan, maka program akan mencetak data ditemukan pada indeks kesekian yang menunjukkan posisi angka sesuai dengan arraynya. Sedangkan apabila angka yang kita cari tidak ditemukan, maka program akan mencetak data tidak ditemukan. Langsung saja, apabila kita run, pertama, kita diminta untuk menginput banyak data, misal 5. Selanjutnya, kita diminta untuk menginput masing-masing datanya. Misal, data ke-1 adalah 5, data kedua adalah 7, data ketiga adalah 9, data keempat adalah 3, dan terakhir data kelima adalah 1. Setelah itu, kita diminta untuk menginputkan data angka yang ingin kita cari, misal 7. Karena angka 7 terdapat pada array, maka program mencetak data ditemukan pada indeks ke-1 sesuai dengan nomor arraynya. Meskipun tadi kita menyimpan angka 7 pada data kedua, tetapi nomor arraynya tetap 1. Mengapa demikian? Hal tersebut perlu kita ingat karena array dimulai dari angka. Kemudian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Okta. Perkenalkan, nama saya Okta Rizky Leila Ramadhani dengan kode asisten OKY. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary search. Apa itu binary search? Binary search biasanya digunakan pada kumpulan data yang besar. Metode pencarian data dengan binary search ini dilakukan dengan melakukan sorting terlebih dahulu. Dalam sebuah array, binary search mempunyai 3 indeks, yaitu low diinisialisasi dengan 0, high diinisialisasi dengan n-1, dan mid dihitung dengan rumus low plus high dibagi 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, kenalin nama aku Syifa Khairunisa dengan kode asisten KHR. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari binary search. Nah, bisa teman-teman lihat di layar, di sini ada beberapa data di mana pada data tersebut itu terdiri dari indeks 0 hingga 5. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk nilai low-nya sendiri itu dimulai dari indeks ke 0. Nah, kemudian tentu untuk nilai high-nya sendiri itu di indeks kelima, karena indeks tertingginya adalah indeks kelima. Nah, kemudian untuk mencari nilai mid-nya sendiri atau mencari nilai tengah, seperti yang sudah dijelaskan pada rumus sebelumnya, rumus untuk mencari nilai mid itu adalah nilai low ditambah nilai high, kemudian dibagi 2. Nah, karena nilai low-nya itu adalah 0 dan juga high-nya 5, 0 ditambah 5 kemudian dibagi 2 itu hasilnya 2,5. Lalu kita
pembulatan ke 2,5 ke 2. Nah, jadi untuk nilai mid-nya sendiri itu adalah di indeks kedua dengan value-nya itu adalah 7. Misalkan kita ingin mencari data dengan value-nya itu 15. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakuin itu adalah membandingkan data yang ingin dicari dengan nilai tengahnya. Jika nilai tengahnya itu lebih kecil dari nilai yang akan dicari, itu kita harus merubah nilai low-nya. Nah, kita bandingkan nilai mid yang di indeks kedua itu dengan nilai yang dicari. Di indeks kedua itu nilainya adalah 7. Lalu kita bandingkan dengan nilai yang dicari yaitu 15. Karena 7 itu lebih kecil daripada 15, langkah selanjutnya adalah kita merubah nilai low-nya. Nah, untuk nilai low-nya sendiri itu rumusnya adalah mid plus 1. Tadi mid sebelumnya adalah di indeks kedua. Jadi sekarang 2 ditambah 1 itu 3. Sehingga nilai low-nya ini berubah dari indeks 0 itu ke indeks 3. Dengan nilainya itu adalah 10. Nah, kemudian untuk nilai high-nya sendiri itu tetap di indeks kelima. Sekarang karena low-nya sudah berubah, tentunya nilai mid-nya juga berubah. Nah, tadi kan rumusnya untuk nilai mid sendiri itu low plus high dibagi 2. Sekarang nilai low-nya itu di indeks ketiga. Lalu 3 ditambah 5 dibagi 2 itu hasilnya 4. Secara otomatis nilai mid yang sekarang itu di indeks keempat. Nah, tadi kan kita cari angka 15. Dari yang sudah kita kerjakan tadi, kita melihat bahwa angka 15 itu berada di indeks keempat, sehingga data ditemukan pada indeks keempat. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Daval Wanajis dengan kode asisten DNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh program binary search. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kita mempunyai library untuk mendukung sintaks. Di sini saya menggunakan stdio.h dan juga string.h. Dan di sini string.h tidak terlalu dibutuhkan atau tidak berguna sama sekali, jadi kita bisa menggunakannya tanpa string.h atau lanjutkan saja. Di sini kita memiliki variabel pendukung program, dan juga di sini user diharuskan untuk memasukkan data angka. Nah, dalam kasusnya di sini user memasukkan banyaknya data yaitu 5. Kemudian ada deklarasi pendukung, yaitu adalah low yang bernilai 0 dan juga high yang bernilai banyaknya data yang dikurangi 1. Nah, karena kita telah menginputkan banyaknya data sebelumnya, yang di sini adalah 5, data 5 data tersebut itu masih kosong. Jadi kita harus memasukkan angka dari setiap data. Di kasus di sini, data ke-1 itu adalah 7, kedua adalah 5, ketiga adalah 9, keempat adalah 1, dan kelima adalah 3. Dan kemudian proses sorting terjadi. Teman-teman, dalam binary search kita diwajibkan untuk mensorting nilai dari array tersebut. Mulai dari terkecil hingga terbesar, atau yang biasa kita sebut dengan ascending. Itu terjadi karena binary search memiliki logika yang di kiri terkecil dan juga yang terkanan itu terbesar. Itu akan mendukung proses binary search. Kemudian, setelah disorting, akan ada output yaitu masukkan angka yang ingin user cari. Dalam kasus di sini, user menginginkan angka 5. Dan kemudian berlanjut, di sini proses binary search pun berlanjut. Dan dimulai dengan while ketika nilai low itu lebih kecil daripada high. Itu akan terjadi proses binary search. Nah, di sini karena low itu bernilai 0 dan juga high itu bernilai banyaknya data, di sini banyaknya data adalah 5 yang dikurangi 1, yaitu 4. Binary search pun berjalan. Di sini akan ada variabel tambahan untuk mendukung proses binary search, yaitu variabel mid, di mana mid di sini nilainya adalah nilai low atau variabel low ditambah variabel high yang dibagi 2. Karena tadi high-nya itu bernilai 4 dan low itu 0 yang dibagi 2, artinya mid akan berada di 2, karena 4 dibagi 2 adalah 2. Setelah disorting, nilainya akan menjadi 1, 3, 5, 9, dan juga 7.
Karena mid itu adalah 2 ya. Di sini kan dalam array di sini kita mulainya dengan 0, 1, 2, 3, 4. Walaupun di sini banyaknya data secara eksplisit itu 5, tapi yang aslinya terjadi adalah dimulai dari 0 atau ya kita sebenarnya cuma memiliki 4 data. Nah, otomatis mid akan berada di tengah. Di sini akan ada mid ya. Dan tadi low itu adalah 0, sini adalah low, dan di sini adalah high. High itu kan nilainya tadi banyaknya data ya. Datanya kan ada 5, yang dikurangi 1 yaitu 4. Oleh karena itu, ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Disinilah data berada. Karena yang kita cari adalah 5, dan di sini nilai 5 itu adalah sama dengan nilai indeks mid, artinya akan menghasilkan output di sini. Data ditemukan, dan data ditemukan pada indeks ke 2. Kenapa? Karena di sini dimulai dari 0, 1, dan 2. Begitu, teman-teman. Dan proses yang lainnya, itu ada else if yang terjadi ketika data yang ada di mid atau indeks mid itu lebih kecil daripada data yang kita cari ya. Tentu saja akan ada pengecilan. Pengecilan di mana low itu akan menjadi mid ditambah 1. Yang tadinya kan semuanya 1, 3, 5, 7, 9. Itu akan berubah. Yang tadinya midnya di sini, low-nya akan menjadi mid yang ditambah 1. Yang artinya di sini adalah low. Nah, di sini tetap high. Dan karena mid mengikuti low, di sini low-nya kan bernilai 0, 1, 2, 3. 3 dan high-nya bernilai 4. Jadi 3 ditambah 4 yaitu 7 yang dibagi 2. Itu kita kan tidak bisa 3,5 ya. Jadinya mid-nya akan mengikuti low, yaitu nilainya akan menjadi 3, yaitu di sini. Mid-nya akan berubah menjadi di sini, dan kita akan menemukannya. Sama juga sebelumnya, untuk logika else yang ada di sini, itu terjadi ketika nilai indeks mid lebih besar daripada yang dicari. Misalnya di sini adalah mid, ini low, dan ini high. Yang dicari itu misalnya 3. Terjadi pengecilan di mana high itu akan menjadi mid yang dikurangi 1. High-nya akan menjadi di sini dan juga dikurangi 1 yang akan menjadi di sini. Tentu saja mid juga sama akan berubah mengikuti low juga high. Di mana di sini kan nilainya 0, di sini 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1 dan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Karena akan ada pembulatan, yaitu akan ada pembulatan mengikuti high ya, karena dicari. Di sini mid akan berada, dan kemudian mid akan sesuai dengan apa yang kita cari, yaitu 3. Dan seperti itu. Untuk sintaks yang ada di sini itu adalah terjadi ketika tidak valid atau data tidak ditemukan akan menghasilkan output ini. Seperti itu, teman-teman. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Nisrina Nabila dengan kode asisten LYN. Kali ini saya akan menjelaskan flowchart pada sequential search. Oke, flowchart yang ini tuh adalah flowchart dari program yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Pertama, jadi setelah kita mulai masuk ke memulai programnya, kita akan mendeklarasikan variabel. Terlebih dahulu itu ada i, n, search, index, dan a pada program yang ini. Kemudian kita masuk ke input banyaknya data yang mau kita yang akan kita masukkan gitu. Kemudian ini ada decision yang mana jadi si flowchartnya ini tuh adalah flowchart dari looping yang mana di looping itu kita bisa masukkan angka sebanyak jumlah data yang tadi kita masukkan sebelumnya. Kemudian ada input kembali, itu adalah masukkan angka yang ingin kita cari. Nah, setelah itu ada program akan memulai proses searching dan juga sortingnya. Pertama, program itu akan set index-nya sama dengan 0. Terus akan masuk ke
decision baru, apakah si IDX-nya itu lebih kecil daripada N? Jika iya, maka akan ada decision baru, apakah si nilai dari variabel A pada tempat I itu adalah yang sama dengan yang kita cari. Kalau misalnya iya, maka berarti datanya itu sudah ketemu, yang kita cari itu sudah ketemu, dan program itu akan menampilkannya. Kemudian program itu berakhir. Tapi kalau misalnya si value dari si A itu tidak sama, maka program akan nge-set IDX itu jadi IDX tambah 1, kemudian akan dilanjutkan ke decision yang pertama itu tadi. Kalau misalnya dari decision pertama itu IDX itu tidak lebih kecil daripada N, maka datanya itu sama aja dengan tidak bisa ditemukan dan program itu akan berakhir. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart pada binary search. Jadi, ketika shift programnya itu dimulai, seperti biasa kita deklarasi variabel terlebih dahulu. Di sini ada data, count, angka, temp, mid, dan juga valid. Kemudian kita akan masukkan berapa banyak data yang ingin kita masukkan lagi. Lalu akan ada deklarasi variabel lagi. Di sini kita mendeklarasikan variabel low itu sama dengan 0, dan juga variabel high sama dengan data dikurang 1. Kemudian akan ada decision lagi, yang mana itu adalah pola dari loop, yang mana kita akan memasukkan angka-angka sebanyak data yang sudah kita input tadi. Kemudian dimulailah proses sortingnya. Karena ada decision, apakah kita akan meng-compare apakah si angka pada variabel di A apakah lebih besar daripada variabel di J. Kalau misalnya iya, maka mereka akan saling menukar nilai dari variabel yang tersebut. Kemudian program itu akan nge-set mid itu sama dengan low tambah high dibagi 2. Kemudian akan ada decision lagi, jadi apakah value dari si angka pada mid itu sesuai dengan yang kita cari sebelumnya. Kalau misalnya iya, maka program akan nge-set variabel valid itu sama dengan 1. Kalau misalnya tidak, akan ada decision lagi, apakah si value yang angka mid itu lebih besar daripada yang found. Jika iya, maka program akan men-setting low itu sama dengan mid ditambah 1, kemudian high itu sama dengan mid dikurang 1. Kemudian program itu akan mengulang kembali pada decision yang pertama. Nah, kalau misalnya dari decision yang pertama itu ternyata tidak, maka program itu akan melanjutkan ke decision yang selanjutnya, apakah variabel valid itu bernilai 1. Kalau misalnya iya, berarti datanya itu sudah ditemukan dan program itu akan berakhir. Pun juga kalau misalnya tidak sama dengan 1, maka berarti datanya tidak ditemukan dan program itu berakhir juga.